Oke, halo lagi teman-teman sekalian. Jadi ini adalah video pembahasan untuk soal One Day One Problem Praweska 2025 di hari keempat ya, atau soal day keempat. Nah, soal day keempat itu judulnya tentang relasi percepatan pada sistem empat batang. Oke, mari kita mulai dengan baca soalnya terlebih dahulu ya. Silahkan dibaca dulu. Empat batang identik dan homogen dihubungkan dengan empat engsel ringan. Ringan di sini artinya masanya dapat diabaikan, yang licin untuk membentuk persegi yang kemudian ditempatkan di atas meja horizontal yang halus dan licin. Jadi ini mejanya tuh meja horizontal ya. So ini tuh adalah gambar tampak atas ya. Tampak atas. Nah, karena tampak atas berarti di sini kan gravitasi itu arahnya masuk ke bidang kertas, gaya normal keluar bidang kertas. So, gaya normal dan gaya gravitasi sini tidak memberikan apa-apa kepada sistemnya karena kan sistemnya ada di bidang yang tegak lurus dengan gaya berat dan juga gaya normal. Kemudian titik sudut P didorong ke arah diagonal persegi yang melalui P dan sebagai hasilnya memperoleh percepatan awal AP. Jadi di titik P ini dikasih sebuah gaya sehingga dia punya percepatan awal AP dan perseginya tuh sistem empat batangnya masih membentuk persegi ya. Maka ini nanti sudutnya tertentu, yaitu sudut ini kan berarti kan 45 derajat ya, karena kan ini sudut tegak lurus dan dipecah menjadi dua lewat diagonal, berarti sudut ini adalah 45 derajat. Lihat gambar ya, ya gambar tadi udah ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah ke arah manakah dan dengan percepatan berapa titik sudut Q yang berlawanan pada persegi mulai bergerak. Jadi yang ditanya adalah percepatannya titik Q itu berapa dan kemana arahnya. Oke, lagi-lagi ini adalah salah satu soal dari 200 more puzzling physics problems, yaitu problem nomor 48 ya. Mari kita bahas. Jadi di sini kita perlu menyelesaikan sistem persamaan, teman-teman. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan gaya-gaya kayak gini dan percepatan itu biasanya mengharuskan kita menyelesaikan sistem persamaan ya. Dan sistem persamaan ini kita bisa peroleh menggunakan hukum Newton dan beberapa hukum-hukum gerak yang lain dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan sistem. Oke, perhatikan sistem di sini. Jadi ketika kalian bayangkan dulu ketika sistem ini itu titik P dikasih gaya, aku misalkan gayanya itu F, kita nggak tahu besar gayanya berapa, cuman aku misalkan besar gayanya itu F, dan tentu gaya F ini tuh sejajar dengan diagonal yang melalui titik P dan Q ya. Nah, ketika titik P punya percepatan AP, otomatis batangnya ini kan dia akan bergerak ya, karena kan semua yang atas-atas ini, yang pojokan-pojokan, ini kan engsel ya, engselnya licin, so batangnya akan berotasi. Nah, kalian bisa bayangkan gerakannya itu pasti batang yang ini tuh akan berotasinya ke arah sini, batang yang sebelah sini itu berotasi ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi dia kayak nanti tuh bentuknya bakal jadi kayak gini nih. Nah, jadi belah ketupat yang lebih makin kecil ya sudut yang di sini, tapi sudut yang di diagonal yang didorong F itu makin besar. Kurang lebih seperti itu gerakannya, tapi kita tidak perlu meninjau sampai bentuknya berubah, kita cukup tinjau saat sudutnya 45 derajat saja. Nah, aku misalkan percepatan titik Q itu adalah aki ke kiri dan titik tengahnya ini basically adalah pusat massa sistem ya. Pusat massa sistemnya itu pasti tepat di tengah perseginya dan dia itu punya percepatan AO. Nah, jadi karena ini tuh bisa kita pandang menjadi satu kesatuan sistem, maka aku bisa tinjau menggunakan hukum Newton sebagai satu sistem. Sebelumnya misalkan massa batangnya M kecil dan panjang batangnya L kecil ya. Itu maksudnya panjang dan massa untuk satu batang ya. Satu batang itu ini. Nah, ini tuh massanya M dan panjangnya itu L. Kita misalkan saja, nanti akan cancel, sukunya akan cancel. Nah, kalau kita pandang sebagai satu kesatuan sistem, tentu kita tinggal tinjau resultan gaya eksternal sama dengan massa total sistem dikali percepatan pusat massanya. Nah, aku pilih arah positif ke kiri karena satu-satunya gaya eksternal yang bekerja kan adalah gaya F di titik P ya, tentunya di situ. Kemudian eh, kemudian kalau kita gunakan hukum Newton, tentu kan akan kita peroleh F sama dengan massa total sistemnya ada 4 batang, berarti 4M, dan percepatan pusat massanya tidak lain adalah percepatan AO. Maka kita dapat M sama dengan F sama dengan 4M A0. AO ya lebih tepatnya AO sih sebenarnya, karena aku menamakan titik ini tuh titik O ya, bukan 00. Jadi ini AO ya.
Kita namakan dulu persamaan satu ya. Oke, ini baru persamaan satu, kita analisa hal lainnya. Oke, sekarang mari kita analisa hubungan percepatannya ya. Sekarang fokus pada batang yang ada di antara titik P dan A. A itu adalah titik yang di atas ya. Nah, jadi kalau titik P itu punya percepatan AP dan batang yang ini nih itu punya percepatan alfa, maka titik A terhadap titik P itu kan punya percepatan tangensial ya, besarnya adalah alfa L. Nah, titik A ini tidak memiliki percepatan sentripetal karena pada saat awal itu kan dia belum punya kecepatannya, sedangkan yang namanya percepatan sentripetal itu kan muncul jika dia punya kecepatannya. Cuman karena ini kan dia tuh baru dikasih gaya gitu ya. Jadinya kan dia belum akumulasi kecepatan sama sekali sehingga komponen percepatan sentripetal titik A terhadap P itu masih nol ya. Nah, titik A terhadap P itu kan dia jaraknya selalu konstan ya, yaitu sebesar L. Jadi kalau kita pandang dari titik P, harusnya titik A itu bergeraknya melingkar. Nah, kalau dia gerak melingkar itu kan selalu ada dua percepatan yang mungkin, percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Namun percepatan sentripetalnya nggak ada karena kecepatan awal titik A itu masih nol ya. Karena dia belum punya kecepatan. Nah, kemudian kalau kita totalkan, nanti titik A ini kan tadi yang alfa L ini cuman percepatan dia terhadap titik P, sedangkan titik P itu sendiri punya percepatan AP. Jadi untuk resultan kecepatannya, aku tambahkan juga di sini komponen kecepatan titik A terhadap P ya. Atau lebih tepatnya komponen kecepatan titik P terhadap tanah. Nah, ini tuh sebenarnya menggunakan nanti konsep gerak relatif ya. Jadi aku bisa tuliskan di sini konsep gerak relatifnya. A titik A, percepatan titik A terhadap mungkin aku sebutnya meja aja kali ya. Kemudian sama dengan percepatan titik A terhadap titik P ditambah percepatan P terhadap meja. Nah, untuk A terhadap P itu adalah yang ini. Untuk P terhadap meja itu adalah yang ini. Oke, jadi nanti tinggal resultankan aja kecepatan ini. Nah, kita itu sudah menamakan sebuah kecepatan yaitu AO. AO itu adalah kecepatan pusat massa sistem empat batang yang mana harusnya kalau AO itu ke kiri arahnya itu sama dengan percepatan titik A yang proyeksi arah horizontalnya atau arah X-nya. Maka AO arah X itu sama dengan A titik A arah X juga. Nah, AO arah X tidak lain kan adalah A0. Kemudian berarti ini arahnya ke kiri ya. Aku perlu tambahkan spesifikasi di sini arahnya ke kiri ini dipilihnya. Lalu titik A di arah X itu kan terdiri dari dua komponen. Satu dari AP, ini kontribusinya positif karena dia memang sudah ke kiri. Kemudian dikurangi kontribusi proyeksi dari alfa L ya yang diproyeksikan melalui sudut 45 derajat ya. Tentu 45 derajat karena kan dia tadi bangunannya itu membentuk sistem empat batangnya membentuk persegi ya, di mana kan sudut masing-masing sudutnya apa namanya ini? Sudut antar batangnya itu pasti kan 90 derajat dan dipotong jadi dua itu kan jadi 45 derajat. So, alfa L cos 45 derajat. Nah, cos 45 ini berapa? Cos 45 kan setengah akar 2 ya. So, kita dapat hubungan yang kedua, A0 sama dengan AP dikurangi setengah akar 2 alfa L. Berikutnya, sekarang kita cari hubungan antara eh, AO, AP, dan AKI. Nah, caranya itu, cara paling mudah adalah, sebenarnya sih kalau teman-teman pernah tahu ya, jadi ini tuh semacam kecepatan rata-rata, cuman aku akan buktikan secara geometri aja. So, katakanlah titik P itu yang ini X1 ya, titik Q itu yang ini, nah ini titik O. Katakanlah titik P itu sudah bergerak sejauh X1. Kemudian titik O itu sudah bergerak sejauh X0. Dan titik Q itu kan sudah bergerak sejauh X2. Katakanlah demikian. Maka aku bisa tuliskan bahwa jarak antara titik O dan titik P itu kan dapat aku tuliskan sebagai X0 min X1 ya. Kemudian jarak antara titik Q dan titik O yang ini nih, itu kan tidak lain berarti adalah X2 dikurangi X0 kan. Nah, tapi kalian perlu perhatikan berdasarkan kesimetrian sistemnya, seharusnya jarak antara titik P ke O itu sama dengan jarak dari titik Q ke O kan? Kenapa? Karena kan iya ini karena bangunannya ini kan persegi ya. Dan titik O ini kan tepat di pusat perseginya yang mana itu kan pasti jaraknya itu titik O itu di sepanjang diagonal, maka titik O ke P ini pasti panjangnya setengah diagonal. Q ke O juga setengah diagonal alias
X2 min X0 haruslah sama dengan X0 min X1. Kita pindah ruaskan sedikit. Min X1-nya pindah ke kiri jadi positif kan. Kemudian min X0-nya kita pindah ke kanan itu jadi positif. Dan ada X0 juga sebelumnya jadi double alias jadi 2 X0. Maka X0 adalah setengah X1 ditambah X2. Berikutnya, turunkan 2 kali terhadap waktu, maka kita akan peroleh turunan kedua X0 terhadap waktu sama dengan setengah dikali turunan kedua X1 terhadap waktu dan juga turunan kedua X2 terhadap waktu. Yang mana turunan kedua X0 terhadap waktu itu kan tidak lain percepatan A0 ya, yang arahnya ke kiri. Begitu pula dx turunan kedua X1 itu berarti kan percepatannya titik P, which is adalah AP, dan turunan kedua X2 itu adalah percepatannya titik Q alias AQ. Nah, kita dapat persamaan ketiga, hubungan antara A0, AP, dan AQ. Oke, itu adalah pendahuluan untuk problem ini. Jadi ini adalah relasi-relasi yang kita perlukan di awal ya. Tapi kita belum selesai karena kita sekarang itu punya 4 variabel ya teman-teman. Variabel kita itu adalah AO, AQ, alfa, dan juga F. Nah, kenapa AP itu tidak menjadi variabel ya? Karena AP itu kan yang diketahui di soal. Jadi nanti jawabannya, percepatannya akan kita nyatakan dalam AP. Tapi kita punya 4 variabel, namun kita baru hanya punya 3 persamaan. Maka secara matematika kita nggak bisa menemukan variabel-variabelnya ini. Karena kita masih kekurangan 1 persamaan. Kita perlu 1 persamaan lagi. Nah, dari mana 1 persamaan lagi? Sebenarnya 1 persamaan lagi bisa diperoleh dari analisa metode gaya ya, dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada tiap batang. Namun, ini cenderung agak rumit karena batangnya bermassa. Batangnya bermassa itu menyebabkan nanti gaya-gayanya itu agak sedikit tumpang tindih dan analisanya agak merepotkan. Aku akan kasih sebuah metode yang lebih efisien. Walaupun memang mungkin secara matematis akan terlihat agak sedikit ruwet, tapi pada kenyataannya ini jauh lebih straightforward idenya dibanding menggunakan metode gaya. Karena metode gaya nanti kalian akan mendapatkan sistem persamaan tambahan yang mana itu agak sedikit memperumit proses pengerjaannya. Sedangkan kalau menggunakan trik yang ini itu akan menghilangkan kerumitan dari banyaknya persamaan yang harus kalian tulis. Oke, jadi metodenya adalah yang jauh lebih mudah, itu adalah menerapkan teorema usaha energi untuk selang waktu yang kecil, T. Nah, jadi triknya adalah gunakan teorema usaha energi untuk selang waktu yang kecil. Nah, kenapa kayak gitu? Karena pada selang waktu yang kecil, percepatan itu dapat dianggap konstan. Ingat, selang waktunya ini kecil ya. Kenapa kita menggunakan selang waktu yang kecil? Karena kan kita itu ditanya percepatan pada kondisi awal. Jadi kita akan set waktu T ini adalah waktu di sekitaran kondisi awal saja. Jadi nilainya itu mungkin ya kalau mau di visual kita secara jelas nyebut angkanya gitu ya. Mungkin sekitar 0,1 milidetik gitu semacam itu. Nah, pada selang waktu itu kan percepatannya dapat dianggap konstan. Nah, efeknya apa sih kalau percepatannya dapat dianggap konstan? Ya, berarti semua percepatan ini nih, itu konstan dan nanti geraknya kan berlaku gerak GL, kalau nggak GLBB, yaitu gerak lurus beraturan, atau enggak GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Oh ya, maksudnya GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, atau enggak gerak melingkar berubah beraturan. Jadi aku bisa kasih keterangan di sini aja nih. Antara GLBB atau GMBB. Nah, tapi ingat ini hanya berlaku dalam selang waktu kecil T saja tadi ya, yang sekitaran mungkin ya 0, sekian detik ya, atau milidetik ya. Jadi mari kita sekarang spesifikasi keadaannya. Saat awal dia kan sistem batangnya sudah berbentuk seperti ini ya. Sudut antara batangnya 90 derajat alias sudut diagonal terhadap batangnya itu 45 derajat. Nah, saat awal seperti ini, kemudian tinjau saat T lebih dari 0, tapi T-nya kecil. Nah, kalau T-nya kecil kan batangnya belum berubah banyak ya, jadi bentuknya masih persegi, jadi sudutnya masih 45 derajat. Cuman nanti sekarang karena sudah ada selang waktu yang berjalan, otomatis dia sekarang batangnya punya kecepatan ya. Dan gaya F-nya ini pun sudah bergerak ya. Jadi gaya F-nya ini kita katakan saja dia sudah bekerja sejauh X ya, di mana X itu adalah perpindahan titik P dari posisi awalnya. Nah, di samping itu, titik P sekarang punya kecepatan V kecil ya. Aku namakan V kecil. Kemudian batang itu nanti kan punya kecepatan omega. Nah, jadi kecepatan omeganya ini itu akan sama untuk semua batang ya. Karena ini tuh berdasarkan kesimetrian sistem batangnya.
Kalau kalian perhatikan, ketika batang ini tuh dia berotasi ke sini, pasti dibarengi juga dengan batang ini berotasi ke sini dengan besar sudut yang sama. Ini juga sama akan dibarengi dengan dia bergerak ke sini dengan kecepatan sudut yang sama. Ini juga. Ya, ini juga berlaku untuk percepatan sudut ya. Maka percepatan sudutnya di persamaan gaya yang sebelumnya itu juga sama. Karena memang berdasarkan kesimetrian sistemnya, itu mengharuskan perubahan sudut masing-masing batang itu sama. So, kita harus set bahwa kecepatan sudut dan percepatan sudutnya itu selalu sama setiap waktunya ya. Nah, dengan demikian, tadi kecepatan sudut omega itu adalah kecepatan sudut batang ini. Maka jika aku tinjau terhadap titik P, nanti titik pusat massa batang yang ini nih, oke, aku kasih penyebutan dulu. Aku namakan batang ini batang satu, ini batang dua, ini batang tiga, dan ini batang empat. Nah, untuk batang satu, dia kan eh, punya kecepatan pertama tangensial dulu terhadap titik P ya. Nah, kecepatan tangensial terhadap titik P-nya adalah omega L per 2 pada arah tegak lurus batang ya, ke arah situ. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan gunakan konsep gerak relatif, tentu kan dia juga punya kecepatan ini ya, apa namanya nih, kecepatan titik P terhadap mejanya. Jadi aku mungkin perlu kasih konsep gerak relatifnya lagi. Jadi PM-nya batang satu itu sama dengan terhadap meja ya. APM1 terhadap meja itu sama dengan APM1 terhadap titik P ditambah, bukan A ya, ini kecepatan ya. Di aku ganti V, titik P terhadap meja. Nah, ini tidak lain adalah si V1 ini, PM1 terhadap titik P tidak lain adalah kecepatan tangensial ini, dan ini tidak lain adalah P kecil. Karena kan P kecil itu adalah kecepatan titik P terhadap M besar. So, resultan kecepatannya nanti kita bisa resultankan dari visual ini saja. Nah, itu yang pusat massa batang satu ya. Sedangkan mungkin aku tambah dulu ya. Ini tuh aku kasih keterangan lebih lanjut. Ini adalah PM1, ini adalah titik P, ini adalah titik A, ini adalah titik Q ya. Ini PM2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mungkin aku akan ubah sedikit ini. Garisnya terlalu jauh. Kita persempit sedikit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita udah dapat kecepatan batang satu ya, yaitu V1. Kita hitungnya nanti. Aku akan kasih visualnya dulu. Nah, dengan cara yang sama, di sini juga aku bisa tuliskan percepatan titik PM2. Bukan percepatan ya, kecepatan. Kecepatan pusat massa batang kedua terhadap meja, PM2 terhadap meja, itu sebagai kecepatan PM2 terhadap titik A ditambah kecepatan titik A terhadap titik P, agak panjang nih karena melewati dua titik, dan ditambah juga kecepatan titik P terhadap meja. Nah, seperti itu. Oke, aku kasih keterangan ini tuh yang mana aja. Jadi kecepatan PM2 terhadap A itu adalah, wah, agak sulit ya menggambarkannya. Adalah yang ini, aku bedakan warnanya deh. Kemudian kecepatan titik A terhadap P itu adalah yang ini. Kemudian kecepatan titik P terhadap M itu adalah yang ini. Nah, agak sedikit ruwet ya. Lalu ya V2-nya tentu itu adalah kecepatan PM2 terhadap meja ya. Set, set. Nah, ya agak ruwet, cuman semoga masih bisa dipahami ya. Aku kasih keterangannya semoga jelas. Nah, jadi ini adalah kecepatan-kecepatannya ya.
Jadi aku tuh suka menggambarkan kayak gini karena ini memudahkan untuk mengambil besar kecepatannya nanti ya setelah kita proyeksikan. Nah, terus setelah tadi kecepatan-kecepatan yang sudah didapatkan, ingat bahwa ini kan sistemnya simetri sekali ya. Dia simetri dalam artian kecepatan batang yang atas ini pasti kan sama juga untuk batang yang bawah. Begitu pula untuk batang kedua itu sama dengan batang ketiga. Untuk batang pertama itu sama dengan batang keempat ya. Karena tadi aku menamakannya ini batang satu, batang empat, ini batang dua, batang tiga. Nah, dua ini kecepatannya itu sama, ini juga sama kecepatannya, cuman beda arah aja. Kalau batang satu kecepatannya kan ke sini ya. Nah, maka batang empat kecepatannya ke arah sini, tapi besarnya sama, P1 juga. Batang dua kecepatannya kan ke sini, batang tiga kecepatannya pasti ke sini, dan besarnya juga V3 kecepatannya. Terus X itu karena kita bisa anggap percepatannya konstan untuk waktu yang kecil T, maka aku bisa gunakan GLBB saja bahwa X-nya adalah setengah AP T kuadrat dan kecepatan V ini, V kecil yaitu kecepatan titik P, itu adalah A dikali T ya. A-nya adalah percepatan A titik P ya, AP dikali T. Untuk omega itu kan berarti alfa kali T. Karena kan percepatan sudut semua batangnya sama yaitu alfa. Oke, sekarang mari kita analisa energi sistemnya ya. Karena seperti pembahasan soal day 3, kita akan menggunakan lagi-lagi teman-teman teorema usaha energi ya. So, kita akan hitung dulu berapa perubahan energi sistem. Jadi berapa energi akhir sistemnya. Nah, kita akan menghitung energi kinetiknya saja. Karena kan dia tuh di sini tidak ada perubahan ketinggian, jadi tidak ada perubahan energi potensial. Namun ada perubahan energi kinetik. So, perhatikan ilustrasi gambarnya dan proyeksinya ya. Untuk P1X komponen arah X batang satu, aku pilih arah positifnya ke kiri, maka kan itu nanti akan diberikan oleh kecepatan V, itu arahnya sudah ke kiri, positif berarti kontribusinya. Kemudian dari kecepatan tangensial omega L per 2 yang diproyeksikan ke arah horizontal. Ingat sudutnya itu kan pasti 45 ya, baik terhadap vertikal maupun horizontal, so pasti proyeksinya itu menggunakan cos atau enggak sin 45, alias ya setengah akar 2. Nah, berdasarkan ini kan kita peroleh nanti ini jadi seperempat akar 2 ya koefisiennya. Kemudian gunakan ini nih, ubah V-nya itu menjadi AP dan omeganya menjadi alfa yang dikalikan dengan T. Jadi sama-sama dikalikan T, T-nya bisa kok keluarkan, kita peroleh hasil seperti ini. V1X adalah AP min seperempat akar 2 alfa L dikali T. Dengan cara yang sama, P1Y-nya berarti kan tinggal komponen vertikal dari resultan kecepatan ini saja. Dan ini kan komponen arah Y-nya cuma satu ya, yaitu komponen omega L per 2 yang diproyeksikan pakai sudut 45 derajat. Yaitu kita peroleh hasilnya omega L per 2 dikali cos atau enggak sin 45. Tapi karena sama ya, setengah akar 2 diperoleh seperempat akar 2 alfa L dikali T. Nah, kita hitung resultan kecepatannya, karena kan energi kinetik itu nanti pakainya kecepatan total ya. So, kita hitung kecepatan totalnya, maka karena ini sudah saling tegak lurus, kecepatan totalnya kan tinggal kita kuadratkan saja. Alias aku bisa tuliskan di sini V1 kuadrat itu adalah V1X kuadrat ditambah V1Y kuadrat. Nah, di sini kan dua-duanya punya T ya teman-teman. Karena dikuadratkan, aku akan taruh T kuadratnya di luar. Jadi aku tinggal mengkuadratkan yang di dalam saja. Untuk suku pertama ini, ketika dikuadratkan, kita pecah menjadi 3 suku ya. Pertama, AP kuadrat. Lalu min seperempat akar 2 alfa L dikuadratkan. Yang mana min seperempat akar 2 ini kan hasilnya adalah 2 dikali 1/16 ya. Yang mana kan hasilnya 1/8. Makanya aku simpan 1/8 alfa kuadrat L kuadrat di situ. Kemudian suku silangnya kan adalah 2 dikali AP dikali seperempat akar 2 alfa L. Nah, ini 2 dan 4-nya kan akan cancel, jadi setengah akar 2 dan minus jangan lupa. Diperolehlah hasilnya min setengah akar 2 AP alfa L. Oke, selesai untuk kuadrat suku yang pertama dari V1X. Untuk suku yang kedua, kuadratkan suku ini ya. Ini sama dengan ini ya. Yaitu 1/8 alfa kuadrat L kuadrat. Ini 1/8, ini 1/8. Variabelnya sama, so kita bisa jumlahkan 1/8 tambah 1/8 jadi 1/4. Dan kita selesai. V1 kuadrat adalah ini. Dan jangan lupa, dari kesimetrian, V1 kuadrat itu sama dengan P4 kuadrat. Kemudian untuk batang kedua, nah ini kita akan tinjau yang ini sekarang. Nah, untuk P2X-nya itu nanti adalah kontribusinya dari sini ya. Pertama dari kecepatan horizontal V ini yang sudah arahnya ke kiri. Berikutnya dikurangi oleh kontribusi omega L per 2 dan omega L ya yang diproyeksikan ke arah horizontal. Nah, karena ini sama-sama ke arah
ke arah belakang ya atau ke arah kanan, nah diproyeksikannya berarti kan tinggal kita jumlahkan totalnya aja. Proyeksi sudutnya kan sama-sama ini ya 45 derajat, pasti nanti sama-sama dikali faktor setengah akar 2 yaitu cos 45 ataupun setengah sin 45 sama-sama setengah akar 2 kan nilainya. Nah, terus ini kan omega L per 2 ditambah omega L yang adalah berarti kan setengah ditambah satu, which is adalah 3 per 2. So kita dapat dikurangi 3 per 2 omega L dikali setengah akar 2. Dan substitusi lagi kondisi ini nih, V-nya AP dikali T, omeganya alfa dikali T, maka kita peroleh hasil seperti ini, yaitu V2X-nya adalah dalam kurung AP dikurangi 3 per 4 akar 2 alfa X dikali T. Nah, sekarang untuk V2Y-nya ini tinggal kita proyeksikan aja ke arah vertikal omega L dan omega L per 2. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan omega L itu lebih besar daripada omega L per 2 ya. Jadi nanti kalau kita proyeksikan, ini kan ada dua proyeksi, ke atas dan ke bawah. Tentu yang menang yang atas ya. Yaitu yang di atas nanti dikurangi yang di bawah. Proyeksinya sama ya, masih menggunakan sin 45 ataupun cos 45 yang pasti kan setengah akar 2, faktor apa namanya? Faktor pengalinya, dan setengah satu dikurangi setengah kan hasilnya setengah. So aku bisa langsung tuliskan aja setengah omega L dan positif ya karena arahnya ke atas dan aku kan di sini pilih arahnya memang ke atas. Jadi setengah omega L dikali faktor proyeksinya setengah akar 2 diperoleh seperempat akar 2 alfa L dikali T. Nah, seperti sebelumnya kita hitung juga resultan kecepatan V2. Jadi kuadratkan ini dan ini. Atau lagi-lagi aku bisa tuliskan aja V2 kuadrat adalah V2X kuadrat ditambah V2Y kuadrat. Nah, maka lagi-lagi kita kuadratkan ini dulu. Ini kan kalau dikuadratkan jadinya AP kuadrat. Kemudian suku ini dikuadratkan jadi 9 per 8 alfa kuadrat L kuadrat. Lalu suku silangnya ini nanti dikali 2 dan dikalikan masing-masing. So, diperoleh min 3 per 2 akar 2 AP alfa L. Dan ditambah suku ini dikuadratkan ya. 1/8 alfa kuadrat L kuadrat. Ingat, T-nya itu dikuadratkan dan aku taruh di luar. Nah, suku ini dengan ini bisa dijumlahkan 9 tambah 1 itu 10. 10 per 8 itu adalah 5 per 4 alfa kuadrat L kuadrat. Nah, jangan lupa karena kesimetrian kecepatan batang 3 dan 2 itu sama. Sekarang kita hitung penambahan energi sistem. Jadi perubahan energi sistem murni hanya energi kinetik saja dan batang itu kan benda tegar. Dia jadinya tuh punya kecepatan pusat massa dan juga kecepatan rotasi. So, untuk semua batang masanya sama, maka kan aku bisa tuliskan tambahan energi kinetik translasi semuanya tinggal setengah M V1 kuadrat, setengah M V2 kuadrat, dan seterusnya. Tapi kan faktor setengah M-nya dimiliki oleh semuanya, so aku bisa keluarkan faktor setengah M-nya, tinggal aku jumlahkan kuadrat kecepatannya. Jadi setengah M dalam kurung V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat ditambah V4 kuadrat. Berikutnya, keempat batangnya itu berotasi dengan kecepatan sudut yang besarnya sama, omega. Berarti kan nanti kita akan gunakan, ya ini kalau teman-teman ingat ini adalah energi kinetik rotasi ya. Setengah momen inersia terhadap pusat massa sistem bendanya, bukan sistem ya, tapi momen inersia terhadap pusat massa tiap batangnya. Nah, kenapa? Kenapa harus terhadap momen pusat massa tiap batangnya? Karena kan kita memisahkan gerak translasi dan juga gerak terhadap pusat massa batangnya ya. Gerak translasi pusat massa dan juga gerak rotasi terhadap pusat massa batangnya. Maka ya energi kinetiknya bisa dipecah menjadi dua suku seperti ini. Nah, ini berarti momen inersia batang terhadap pusat massanya kan adalah 1/12 ml kuadrat. Jangan lupa dikali 4 ya, karena ada 4 batang. Maka jika kita sederhanakan dan mengingat bahwa V1 dan V3 itu sama, kemudian mengingat juga kebalik ya, V1 dan V4 itu sama, kemudian V2 dan V3 sama, artinya kan kita bisa apa namanya jumlahkan ini dan jumlahkan ini, berarti kan ini nanti jadi ada faktor duanya, nah duanya itu nanti cancel dengan ini. So, kita peroleh M dikali V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, untuk yang ini kan nanti 4 dikali 4 dibagi 2 dibagi 12. Ini kan hasilnya 1/6 ya. So, kita peroleh hasil M V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 1/6 M omega kuadrat L kuadrat. Nah, tinggal gunakan aja hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu V1 kuadratnya ini, V2 kuadratnya ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan penjumlahannya ya. Jadi, aku akan coba pelan-pelan. Pertama, kita hitung V1 ditambah V2 kuadrat ya. V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Nah, dari V1 kuadrat itu ada AP kuadrat, di P2 juga ada AP kuadrat. Berarti kan kalau ditotalkan jadi 2 AP kuadrat ya.
Berikutnya, di V1 kuadrat itu ada seperempat alfa kuadrat L kuadrat. Di sini ada 5 per 4. Berarti kan kalau dijumlahin hasilnya 6 per 4 ya. Di mana 6 per 4 itu adalah 3 per 2. Berikutnya, ini di V1 kuadrat ada setengah akar 2 AP alfa L. Di V2 adalah ada 3 per 2 minus juga akar 2 AP alfa L. Berarti kan kalau dijumlahin koefisiennya jadinya 4 per 2. Which is 4 per 2 adalah 2 akar 2 ya. Dan minus jadinya ya seperti ini. Minus 2 akar 2 AP alfa L. Untuk itu udah beres. Nah, jadi hasil akhirnya kayak gini. Omega sendiri, omega itu kan alfa L ya. So kalau dikodetin alfa L, alfa kuadrat. Salah, omega itu kan alfa T. T-nya aku taruh ke belakang, jadinya diperoleh alfa kuadrat, L kuadrat, T kuadrat. Nah, semuanya kalau teman-teman aware nih, semua itu sukunya suku M dikali waktu kuadrat. M dikali waktu kuadrat. Jadi M dikali waktu kuadratnya aku keluarkan saja, lalu aku sisakan yang di dalam saja. 2AP kuadrat tidak ada common term, berarti dia sendiri. Nah, untuk 3 per 2 alfa L kuadrat itu kan nanti akan ditambah lagi dengan 1/6 alfa kuadrat L kuadrat ya. Jadi kita tinggal samakan, jumlahkan koefisiennya, di mana 3 per 2 ditambah 1/6 itu kan bisa disamakan menjadi 6, kemudian ini dikali 3, which is 9 ditambah 1. Nah, 9 tambah 1 kan berarti 10 per 6 ya, yang adalah 5 per 3. Makanya ini jadi 5 per 3 alfa kuadrat L kuadrat. Kemudian suku silangnya AP alfa L-nya ya tetap yang min 2 akar 2 AP alfa L. Oke, kita sudah selesai teman-teman menghitung tambahan energi pada sistem. Sekarang mari kita hitung teorema menggunakan teorema usaha energi untuk mendapatkan hubungan antar variabel F, uh, alfa dan juga AP ya. AP sih bukan variabel ya. AP itu nilai yang diketahui. Jadi kita di sini mencari hubungan AF dan juga alfa. Nah, maka kita bisa peroleh hubungannya itu F dikali X, ini kan usaha yang diberikan oleh gaya F, itu akan menghasilkan perubahan energi delta E pada sistem. Artinya kita dapat X-nya tadi adalah setengah APT kuadrat, delta E-nya adalah MT kuadrat dikali yang dalam kurung kotak ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa faktor waktunya itu bakal cancel, jadi faktor waktu tadi cuma sebagai pembantu aja. Pada akhirnya suku waktunya akan hilang ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian masanya aku pindahkan saja ke sebelah kiri di bawah, maka diperoleh di sebelah kiri menjadi F per 2M AP, di sebelah kanan sisa yang di dalam kurung kotak ya. Nah, kita simpan ini sebagai persamaan keempat. So, sekarang udah beres, kita udah punya 4 persamaan dengan 4 variabel ya, di mana tadi persamaan 1 adalah ini, persamaan 2 adalah ini, persamaan 3 adalah ini, dan persamaan terakhir yang kita perlukan tadi adalah ini. Dengan demikian, kita sudah bisa menyelesaikan problem ini, yaitu kita mencari AKI ya, dinyatakan dalam AP. So, mari kita mulai dari yang mudah dulu saja, yaitu kalau kalian sadari, sebenarnya persamaan 1 itu kita bisa hubungkan dengan A0 ya. Jadi, aku pengen hilangkan faktor F-nya dulu, karena kan F-nya juga tidak diperlukan ya. Jadi, kita eliminasi F-nya dengan cara substitusi persamaan 1 ke dalam 4 ya. Nah, kalau persamaan 1 aku substitusi ke 4, F itu kan nanti dibagi 2M, dan lupa di sini ada 4M A0, berarti kan bakal jadi 2A0 saja ya. 2A0 dikalikan apa? Dikalikan AP. Nah, berikutnya yang sebelah kanannya tetap ya, tidak berubah. Baru di sini kita punya hubungan antara A0 dan juga alfa L. AP-nya kan diketahui, jadi kita tinggal substitusi ke sini saja. A0-nya nih, persamaan 2 masuk di sini. Maka kita akan peroleh, nah ini kan jadinya AP nanti dikali AP, dan ada 2, jadinya 2AP kuadrat. Kemudian min setengah akar 2 alfa L dikali 2 AP. Setengahnya cancel, sisa akar 2 AP alfa L ya. Karena alfa L-nya kan dikali AP. Jadinya AP alfa L. Nah, kalau kalian sadari, ini ada suku 2 AP kuadrat juga di sebelah kanan, maka dua suku ini itu bisa cancel ya. Kemudian, setelah dua suku ini cancel, semua suku sisanya itu minimal mengandung alfa L pangkat 1. Jadi suku ini kan mengandung alfa L pangkat 1, ini juga. Nah, kecuali suku yang ini ya, suku ini kan alfa kuadrat L kuadrat. Jadi kita coret satu saja, masih sisa alfa L. Nah, kemudian suku ini kan minus ya. Minus 2 akar 2, kalau ini minus akar 2. Berarti kan kalau ini aku pindah ruas ke sebelah sini, kita kan akan peroleh 2 akar 2 positif dikurangi akar 2. Yang mana ini kan sama dengan 1 dikali akar 2, atau ya akar 2 itu sendiri. Akar 2 dikali apa ya? Dikali AP.
Nah, sebelah kanan itu kan sisa jadi 5 per 3 alfa L. So, kalau aku balik, aku bisa peroleh persamaan 5, yaitu alfa L sama dengan 3 per 5 akar 2 dikali AP. Nah, kita udah dapat alfa L-nya dinyatakan dalam variabel diketahui yaitu AP ya. Sekarang tinggal kita hubungkan untuk mencari AKI. Nah, AKI itu nanti bisa diperoleh dari persamaan 3, dan di persamaan 3 ada AP, tapi kita perlu A0. So, kita kembalikan dulu ke persamaan 2 untuk mendapatkan A0 ya. Substitusi alfa L-nya ke persamaan 2. Jadi persamaan 5 masukkan ke persamaan 2. Nah, alfa L itu kan ada di sini nih. Berarti kan setengah akar 2-nya nanti kita kali dengan 3 per 5 akar 2 AP. Nah, teman-teman di sini kan ada perkalian antara akar 2 dan akar 2 ya. Di mana akar 2 kali akar 2 itu basically 2, dan 2 ini bakal cancel sama 1/2 yang ada di depan. Sisa nanti 3 per 5. Artinya A0 itu adalah AP dikurangi 3 per 5 AP. Nah, ini kan variabelnya sama, jadi tinggal kurangkan koefisiennya. Berarti kan 1 dikurang 3 per 5 adalah 2 per 5 AP. Jadi A0-nya adalah 2 per 5 AP. Terakhir, kita bisa sekarang mencari AKI dari persamaan 3 ya. So, dari persamaan 3, aku kalikan 2 dulu. Jadi kita peroleh 2A0 sama dengan AP ditambah AKI. Kemudian substitusi persamaan 6 ke A0 di sini. Maka diperoleh, ini kan 2 per 5 dikali 2, berarti 4 per 5 AP. Dan AKI-nya, berarti ini kan kalau aku pindah ruas ke sebelah sini, berarti kan kita akan peroleh nanti 4 per 5 dikurang 1 ya. Which is adalah min 1/5. Maka kita peroleh AKI-nya adalah min 1/5 AP. Nah, terlihat bahwa di sini tandanya negatif ya, kurang dari 0. Karena hasilnya negatif, ini tuh mengindikasikan bahwa kita tuh terbalik dalam mendefinisikan arah Q. Jadi arah Q-nya terbalik. Nah, jadi instead ke kiri, sebenarnya tuh arah percepatan titik Q itu bukannya ke kiri, tapi ke kanan. Dengan besarnya sama, 1/5 AP, tapi arahnya ke kanan. Nah, ini adalah ilustrasi percepatan yang lebih tepat ya. Jadi titik P itu punya percepatan ke kiri AP, maka titik O itu akan punya percepatan ke kiri sebesar 2 per 5 AP. Dan titik Q itu punya percepatan 1/5 AP ke sebelah kiri. Yang mana kalau kita hitung rata-ratanya nih, ini dan ini ya kita akan peroleh hasilnya 2 per 5 AP ya. Maksudnya ya kalian bisa buktikan aja. Kan tadi juga persamaannya kan kita peroleh dari nilai rata-rata tadi. Nah, yang aku maksud adalah A0 itu kan adalah berarti AP ditambah 1/5 AP ya. Kenapa ditambah minus ya? Karena arahnya ke kiri. Ini aku pilih arah positifnya ke kanan. Dibagi 2. Nah, ini kan jadinya nanti 4 per 5 AP dibagi 2, which is ya 2 per 5 AP. Set, ini adalah ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk soal day berapa ini? Lupa aku. Oke, D4. Jadi ini pembahasan untuk D4 ya. Nantikan untuk One Day One Problem PraOSK 2025 yang lain. Jangan lupa subscribe channel Dimensi Sains dan juga dukung terus channel ini dengan di-share ke semua media sosial yang kalian punya ya. Share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang suka fisika. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. See you guys di soal Day 5. Bye-bye.